Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Siti Saroh, kelas A31 NIM 22811313506, mahasiswa PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, melaksanakan ulangan tengah semester mata kuliah Pendidikan Islam Luar Sekolah di bawah bimbingan beliau Ibu Husnul Khotimah MPD. Kali ini akan mengetengahkan dengan pendidikan Islam luar sekolah di daerah kami, yaitu Kota Pekalongan. Pendidikan Islam luar sekolah yang ada di Pekalongan alhamdulillah berjalan dengan baik. Pendidikan Islam luar sekolah di Pekalongan itu berjalan secara terorganisir dan sistematis. Artinya mereka kegiatan pendidikan Islam luar sekolah ini berjalan, ada yang mengajar, ada yang diajar, ada materinya, dan ada tempatnya. Adapun lembaga-lembaga yang melaksanakan kegiatan Islam luar sekolah di Pekalongan seperti pondok pesantren, ada masjid, musola, ada taman pendidikan Islam, bahkan kajian-kajian yang ada di rumah penduduk. Ini contohnya kalau di masjid itu di madrasah itu seperti madrasah diniyah yang dilaksanakan setelah zuhur. Kalau di pondok pesantren itu ada pondok pesantren yang melaksanakan dua sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang formal dan sistem pendidikan yang non formal. Yang formal dilaksanakan pada waktu pagi, yakni antara jam 7 sampai jam setengah 2 siang. Setelahnya anak-anak mengikuti pendidikan Islam luar sekolah, yakni pendalaman materi agama dengan klasifikasinya masing-masing, mulai dari tingkat sifir, ibtidak, sanawi, dan aliyah juga. Tapi semua muatannya adalah pendidikan Islam luar sekolah karena usianya tidak dibatasi. Demikian pula yang ada di masjid atau musola itu diadakan secara rutin di kelurahan atau di masjid kelurahan atau di desa masing-masing. Itu dirasakan secara rutin setiap seminggu berapa pertemuan mengaji kitab apa saja. Dan jika khatam, mereka juga kadang mengulang. Pesertanya pun tidak dibatasi usianya. Tidak dibatasi usia dan tidak membatasi untuk siapa lawan laki dan perempuan. Kalau di Taman Pendidikan Al-Quran itu dilaksanakan pada sore hari, habis asar, anak-anak mengaji Al-Quran dengan klasifikasi jilid, mulai dari jilid 1, 2, 3, sampai 6. Itu yang tingkatan marhalatul ula. Jika mereka sudah selesai, maka melanjutkan pada jenjang berikutnya, yakni marhalatul mutawasitoh, yang lebih mendalam lagi, yakni pada materi amsilati atau grammar bahasa Arab, nahwu sorofnya, seperti itu. Di sini anak kalau sudah mutawasitoh dikenakan dengan pengajaran ilmu tauhid berdasarkan kitab Aqidatul Awam, dan kalau fikihnya diambilkan dari kitab Safinatun Najah. Bagaimana dengan yang ada di rumah? Di rumah biasanya dilaksanakan habis maghrib. Anak-anak mengaji pada seseorang tokoh masyarakat yang ada di sekitar mereka. Itu mereka ada yang mengajarkan kitab, ada yang mengajarkan jilid, ada yang mengajar Al-Quran. Semuanya bertujuan untuk peningkatan iman dan takwa mereka dan melancarkan bacaan Al-Quran masing-masing. Bagaimana problematika yang ada di Kota Pekalongan? 1. Kurangnya minat dan motivasi dari siswa. Ini kurang motivasi. Yang kedua adalah lemahnya pendanaan karena sifatnya non formal, jadi tidak mengikat berapa tarifnya.
Ini sifatnya adalah lillahi ta'ala, seperti itu. Terus problematika yang berikutnya adalah lemahnya inovasi dalam pengajaran karena mereka tidak apa namanya tidak terstruktur, dalam arti biasanya yang di rumah-rumah ini yang inovasinya itu monoton, hanya itu saja. Jadi kadang menimbulkan jenuh. Yang ketiga, yang berikutnya adalah globalisasi dan modernisasi. Ini adalah pengaruh zaman yang sekarang, yakni kemajuan eh, telekomunikasi dan informasi, yakni TIK, sehingga mereka banyak anak-anak yang kadang menggunakan lebih enjoy dengan HP mereka sampai lupa bahwa pendidikan Islam luar sekolah yang harus mereka jalani itu juga sangat penting. Yang berikutnya adalah manajemennya lemah karena mungkin biasanya bersifat personal, jadi tidak mengikat harus bagaimana programnya apa, ketentuannya apa, itu tergantung personal yang mengajar saja, seperti itu. Lah, apa solusinya? Solusinya adalah satu, karena kurangnya minat dari siswa, itu harus namanya orang tua ataupun teman yang setara atau sebaya itu harus bisa memberikan arahan kepada teman-teman mereka agar lebih tertarik untuk bisa juga mendalami pendidikan Islam luar sekolah, seperti itu. Juga motivasi yang harus datangnya dari orang tua. Orang tua, keluarga itu sangat mendukung agar anak bisa menambah ilmu pengetahuan mereka, meningkatkan martabat hidup dan ilmu pengetahuan tadi dengan mengikuti pendidikan Islam luar sekolah yang ada di sekitarnya. Sehingga mereka bisa menambah wawasan untuk ke depan menjadi lebih baik, menjadi insan yang soleh dan solihah. Terus juga karena lemahnya inovasi, maka harus dicarikan solusinya apa. Mereka harus bisa memberikan cara pengajaran yang lebih meningkat lagi, mungkin dengan membuat suatu pembelajaran yang disertakan dengan cerita yang menyangkut juga nanti materinya apa. Mungkin dengan pembelajaran langsung dari gurunya untuk bisa membacakan dengan suara yang bagus, dengan irama yang menarik, dengan perform juga yang sangat apik, seperti itu. Inovasi-inovasi ini harus bisa dimunculkan agar mereka tertarik juga untuk melakukan pendidikan Islam luar sekolah. Lah, era globalisasi dan modernisasi ini harus ada remnya, karena kalau tidak ada rem nantinya blong. Dan ini artinya apa? Anak-anak generasi sekarang harus ada pembatasan waktu-waktu tertentu untuk tidak menggunakan HP atau gadget mereka dalam kegiatan sehari-hari. Ada jam tertentu harus mereka itu menggunakan waktunya untuk belajar meningkatkan dirinya dengan mengikuti pendidikan Islam luar sekolah yang ada di sekitar mereka. Memangnya habis maghrib, itu anak-anak tidak main HP. Mereka harus keluar mengikuti pendidikan Islam luar sekolah yang ada di sekitar mereka dengan mendalami pengajian ilmu Al-Qur'annya, menambah bacaan Al-Qur'annya supaya lebih baik lagi, atau mereka menambah pengetahuan mereka yang pada kelompok dewasa dengan kajian kitab-kitab tertentu, sehingga wawasan hukum Islam mereka tidak monoton saja yang ada di pendidikan formal sekolahnya, tetapi juga pendidikan Islam luar sekolahnya mereka lebih intens lagi dengan referensi yang terpercaya. Dibacakan kitab, umpamanya kitab Safinatun Najah, berarti pendalamannya ilmu fikih. Umpamanya dibacakan kitab Safinatun Najah, pendalamannya fikih. Kalau Aqidatul Awam pendalamannya pada bidang tauhid, sehingga mereka mengenal Allah lebih baik. Kalau Safinah, bagaimana mereka ubudiyahnya juga menjadi lebih baik dan benar.
Lah, pandangan skeptis masyarakat ini harus dibuka bahwa mereka itu tidak hanya hidup di dunia. Mereka tidak hanya pendidikan itu formal. Karena pendidikan itu sejatinya adalah seumur hidup dan sepanjang hayat. Jadi tidak ada kata-kata berhenti untuk melakukan pendidikan. Jika mereka sudah lulus pandang pendidikan Islam atau mereka belum lulus tapi tidak bisa melanjutkan pendidikan formal, maka pendidikan luar sekolah dan pendidikan Islam luar sekolah inilah yang menjadi alternatif. Jadi mereka harus bisa memposisikan diri tidak lepas dari ilmu pengetahuan. Seperti itu. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Moga bermanfaat. Pendidikan Islam bersekolah di Pekalongan ini dengan lembaga, kegiatannya, problematika dan solusinya, moga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.